Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita 7 hari setelah ibu pergi, part 5. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Aku bangkit lalu berlari ke arah jendela untuk menutup gorden. Tak mau kalau tiba-tiba ada sosok lain yang muncul. Ku ambil ponsel, ternyata baru pukul 3 pagi. Aku berbaring sambil menghadap kiri, membelakangi jendela, kemudian memutar video murotal Al-Quran di YouTube. Sambil menunggu waktu subuh tiba. 1 jam berlalu, azan subuh berkumandang. Bergegas aku bangkit dan berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah salat subuh, aku turun ke bawah untuk mengambil minum. Tak sengaja berpapasan dengan Om Irhan. "Kirain udah tidur, Lang," ucapnya. "Belum, Om. Ini baru mau tidur," balasku. "Om belum tidur juga," imbuhku sambil menuangkan air ke dalam gelas. "Tadi sempat tidur sebentar terus kebangun," balasnya. "Om mimpi ibu kamu datang ke sini, Lang," sambungnya, membuatku tenggorokan sedikit tercekat. "Mimpinya gimana, Om?" tanyaku. "Om cuma lihat ibu kamu berdiri di dekat jendela." Ibu bilang sesuatu enggak, Om?" "Enggak." Aku bingung, kenapa ya ibu jadi begitu. Makanya biar lebih jelas, nanti siang atau sore kita pergi ke rumah teman Om. Sekarang kamu tidur dulu, itu mata sudah merah." "Iya, Om." Aku kembali ke kamar untuk tidur. Dunia mimpi membawaku ke sebuah jalan yang sama di mana aku melihat ibu dan banyak orang lain sedang membenturkan kepalanya. Namun kali ini jalanan terlihat kosong dan sepi. Tidak ada pula genangan darah yang membasahi jalan. Aku melangkah menyusuri jalan dengan tetap berjalan di bagian tengah sambil sesekali mengedarkan pandangan. Srek, srek. Ku hentikan langkah sambil menoleh ke arah semak-semak yang bergerak. Kini suara terdengar jelas di belakangku. Saat aku menoleh, sudah ada anjing hitam berukuran besar menatapku dengan sorot mata merah. Anjing itu menyala, suaranya membuat pepohonan di sekitar bergetar. Aku melangkah mundur sambil memperhatikan gerak-gerik anjing itu. Namun hewan menakutkan itu malah berlari kencang ke arahku. Sontak aku pun berlari sekencang mungkin. Bruk! Anjing itu menubruk dari belakang hingga aku jatuh tersungkur ke jalan. Anjing itu menggigit kakiku. Kulayangkan sebuah tendangan kencang kepalanya. Namun tidak berdampak apapun. Anjing itu malah terlihat marah dan menyerang kakiku yang lain. Teriakku sembari memukul anjing itu, melepas gigitan, lalu melompat ke atas badanku. Kukunya yang tajam menancap di perutku. Sementara giginya yang runcing berusaha meraih leherku. "Tolong!" teriakku sembari menahan mulutnya dengan kedua tangan. Tak peduli lagi dengan darah yang mengalir di tanganku. "Tolong!" Aku terbangun dari tidur dengan nafas yang tak beraturan. Terkejut saat melihat Om Herman dan Aura sedang berdiri di dekat kasur. "Habis mimpi apa, Lang? Sampai teriak-teriak gitu?" tanya Om Herman. "Kak Gilang habis dikejar anjing, Pak," sahut Aurora. Aku menatap sepupuku dengan heran. Bagaimana ia bisa tahu? "Bener, Lang?" tanya Om Herman. "Iya, Om." "Kayaknya anjing itu gak suka sama kakak Gilang," ucap Aurora. "Gak suka kenapa?" tanyaku. "Aku gak tahu." "Sayang, ke bawah dulu. Papa mau bicara sama Kak Gilang," perintah Om Herman pada putri kecilnya.
Aurora pun menurut dan berlari keluar kamar. Dia memang begitu dari kecil, sambungnya. Aurora juga tahu kalau para korban ikut sampai ke sini. Iya, semalam dia udah cerita. Sekarang kamu mandi, terus siap-siap. Tante kamu udah masak di bawah. Habis itu kita pergi ke rumah teman Om. Oke, Om. Om Herman pergi keluar kamar, sementara aku masih duduk termenung di atas kasur. Sekitar 5 menit kemudian baru bergerak menuju kamar mandi. Gilang, udah bangun? Sapa Tante Farah saat aku menurun tangga. Iya Tan, balasku sedikit canggung. Makan dulu sana, Tante udah masak. Iya, aku melangkah ke dapur melihat banyak makanan sudah tersedia. Pilih aja, jangan bingung, ucap Tante Farah. Banyak banget masakannya Tan. Iya, soalnya Tante bingung kamu mau makan apa. Apa aja aku makan Tan, soalnya buatan Tante pasti enak. Gilang, bisa saja. Berarti makan semuanya. Bisa mati kekenyangan Tan. Tante Farah tertawa. Tante Farah ke kamar dulu Lang. Oke Tan, aku pun fokus mengambil makanan. Lang, aku terkejut sampai sendok terjatuh ke lantai. Om ngagetin aja, sautku seraya mengambil sendok. Makannya di ruang tengah aja. Siap Om. Setelah memilih menu makanan, aku pergi ke ruang tengah. Om Herman sudah duduk di sofa sembari menatap layar televisi. Kita berangkat asar aja, ucapnya saat duduk. Oke Om, rumahnya dekat sini, tanyaku. Agak jauh sih, di sekitar kaki Gunung Salak. Itu sih jauh Om, kalau berangkat habis asar gak kemalaman emangnya. Santai aja Lang. Oke, sejujurnya aku masih trauma dengan kejadian tadi malam. Selesai makan, aku kembali ke kamar menuju waktu asar yang tinggal 1 jam lagi. Kulihat layar ponsel yang bergeletak di atas kasur. Ada pesan WhatsApp dari Ega. Kubuka pesannya, ia mengabarkan kalau Samson sudah diberi makan oleh Pak Rian. Ia juga memberitahu kalau malam Jumat nanti ada pengajian di lapangan komplek. Akhirnya diadain pengajian juga. Aku membalas pesan WhatsApp-nya. Iya, gara-gara permintaan Pak Dika. Pak Dika bukannya masuk rumah sakit. Iya, pas siuman dia minta Pak RW untuk diadakan pengajian. Kok bisa tiba-tiba minta itu? Rahasia. Mending kamu buruan balik, ntar aku ceritain. Bikin aku penasaran aja. Ega mengirim emokin tertawa. Waktu 1 jam ini sebagian besar kuhabiskan bermain game di ponsel. Aku berhenti bermain ketika azan asar berkumandang. Setelah salat asar, aku turun ke bawah. Terlihat Om Herman sudah siap-siap berangkat. Yuk, ucapnya. Kami pun berjalan ke depan. Langkah kecil Aurora terdengar di belakangku. Rora, mau ikut juga? Tanyaku. Enggak, aku takut. Balasnya dengan suara pelan. Kemudian menghentikan langkah tepat di kaki pintu. Takut kenapa? Ada anjing hitam gede di atas mobil papa. Refleks aku melihat ke atas mobil. Tak ada apa-apa di sana. Nggak ada apa-apa. Ada. Aurora berlari ke kamar. Om Herman masuk ke dalam mobil lalu mencoba menyalakan. Namun mobil tidak bisa dinyalakan. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan anjing hitam yang dilihat Aurora? Mobilnya rusak Om. Tanyaku sembari berdiri dekat mobil. Nggak tahu nih. Gagal terus di starter. Aku melirik di atas mobil, kemudian memegang bagian atap dan merapal doa. Au! Teriakku saat merasakan ada benda yang menusuk tangan ini. Kenapa Lang? Tanya Om Herman. Gak ada apa-apa Om, sautku. Aku kembali memegang atap mobil sambil merapal doa. Tak berselang lama, mobil pun akhirnya menyala. Alhamdulillah, seruku. Masuk Lang. Pagarnya gimana Om? Biar nanti tante kamu yang tutup. Oke,
Aku masuk ke dalam mobil dan kami pun berangkat. Tak lupa berdoa agar tidak ada gangguan di jalan dan bisa selamat sampai tujuan. Sore ini jalanan di sekitar Bogor seperti penghijauan, penuh dengan angkot berwarna hijau. Hampir setengah jam mobil hanya bergerak beberapa meter. Bisa malam nih sampainya, celutuku. Om Herman hanya tertawa sambil memperhatikan jalan. Kalau sampainya malam, ntar nginep aja di sana. Setuju om, daripada nanti kita lihat anak kecil nyebrang jalan lagi. Kamu itu memang sensitif atau bisa lihat? Aku bingung dengan pertanyaannya. Maksudnya apa om? Maksudnya sering lihat hantu atau sejenisnya? Nggak pernah om, baru beberapa hari terakhir ini aja. Om kira kamu bisa ngelihat dari dulu. Kalau itu iya om, nih lagi lihat di jalanan. Om Herman tertawa. Tadi Aurora bilang apa? Dia bilang ada anjing hitam di atas mobil ini. Oh, mungkin itu yang bikin mobil nggak bisa nyala. Kayaknya begitu. Sekarang ada. Nah, aku nggak tahu om. Soalnya yang lihat cuma Aurora. Setelah 1 jam lebih berkutat dengan kemacetan, kini jalanan sudah agak lenggang. Mobil melaju dengan cepat ke sebuah desa di kaki Gunung Salak, Desa Pasir Jaya. Meski dalam mobil aku bisa merasakan kalau udara agak lebih dingin, ditambah langit yang terlihat gelap. Bogor masih sama dari dulu, tiap sore hujan, ucapku. Kalau lagi musim hujan aja lang, balas Om Herman. Mobil mulai menyusuri jalan desa, rumah mulai terlihat jarang, berganti dengan pepohonan. Aku melihat ke kaca depan sedikit mengadah, menatap keindahan Gunung Salak. Om Herman membelokkan mobil ke jalan yang lebih sempit, hanya cukup untuk 1 mobil saja. Kemudian tepat di sebuah lahan kosong, ia memarkirkan mobilnya. Kami pun turun dan berjalan kaki. Kurang lebih dari 5 menit sudah sampai di depan sebuah rumah berpagar hijau. Om Herman masuk ke dalam, sementara aku menunggu di luar pagar. Seorang remaja wanita menyambut kedatangan Om Herman. Terjadi obrolan antara keduanya. Tak berselang lama Om Herman mengambil ponsel dari saku celananya yang menelpon seorang. Kemudian ia membalikkan badan dan berjalan ke arahku. Kenapa om? Tanyaku bingung. Temen omnya nggak ada di rumah, balasnya. Emang nggak janjian dulu? Biasanya dia ada di rumah, mungkin sekarang lagi ada urusan. Iya, yuk pulang sebelum hujan. Kami berjalan menuju mobil. Tok tok tok. Suara tetesan air hujan terdengar di atap mobil saat mobil baru saja meninggalkan desa. Om Herman mengurangi kecepatan. Kulirik jam di dashboard menunjukkan pukul 5:30 sore. Perasaan ini mendadak tak enak. Cari masjid dulu om, sebentar lagi maghrib. Iya, saut Om Herman. Aku mengambil ponsel, tak ada sinyal. Kemudian ku taruh ponsel di atas dashboard. Sambil menatap lurus ke depan, jalanan begitu gelap, seperti tak ada penerangan. Om Herman hanya diam saja, fokus ke melihat jalan. Ini jalan yang tadi, tanyaku sedikit curiga. Soalnya dari tadi belum terlihat ada perumahan warga. Iya, Om Herman terdengar begitu yakin. Bruk. Sontak aku melihat sedikit dari kursi saat mendengarkan suara benturan keras di atap mobil. Om Herman tampak tidak terkejut. Ia tetap fokus menatap jalan. Namun mulutnya tak bergerak dengan cepat, seperti sedang merapal doa. Bruk. Om, teriakku kaget. Baca doa, jangan panik. Aku menutup mata, lalu merapal doa. Saat membuka mata terlihat ada orang yang berdiri berjejer di pinggir jalan. Beruntung rintik hujan membuat bentuk mereka tersamarkan. Tak berselang lama terlihat ada sosok besar berdiri di tengah jalan,
Saking besarnya, jalanan sampai tertutup olehnya. Aku kembali menutup mata saat Om Herman melajukan mobil ke arah sosok itu. Kurasakan angin dingin menerpa seluruh tubuh. Kemudian bulu kuduk ini meremang. "Udah," ucap Om Herman. Kubuka mata melihat jalanan sudah seperti biasa. Entah kebetulan atau tidak, kami berhasil keluar dari jalan mengerikan itu, bertepatan dengan waktu maghrib. Om Herman menghentikan mobil di depan masjid di pinggir jalan. Bergegas kami pun turun untuk menunaikan sholat. Hujan mulai reda saat kami selesai salat maghrib. Sebelum pulang, Om Herman mengajakku makan di pinggir jalan. "Di rumah kan banyak makanan, Om." Aku teringat sama tante yang sudah memasak banyak. "Sebenarnya tante kamu masak itu untuk acara ibu-ibu perumahan malam ini," sahut Om Herman. "Oh alah, pantesan. Padahal aku udah ger." Om Herman tertawa. Tak lama pesanan sate ayam pun datang. "Besok kita kesana lagi, Lang." "Waduh, besok aku mau pulang, Om." "Loh, cepet amat. Sebelum pulang kamu ketemu dulu sebentar sama temen Om itu." "Nanti aja aku balik lagi. Besok malam ada acara pengajian di rumah." "Di rumah? Maksudnya perumahan?" "Gara-gara kasus gentayangan. Kayaknya begitu, Om. Kalau dibiarin aja, kasihan yang ninggalin juga. Jadi bahan omongan terus." "Bener banget." Selesai makan, kami pun melanjutkan perjalanan. Kembali harus menghadapi kemacetan kota Bogor. Sekitar pukul 9 malam, kami sudah sampai di rumah. Aku langsung menuju kamar karena mata ini sudah lumayan mengantuk. Pokoknya malam ini harus tidur cukup, soalnya besok pagi aku harus pulang ke rumah. Pagi ini tubuhku segar sekali karena semalam bisa tidur dengan nyenyak. Tak ada gangguan apapun, aku juga tidak bermimpi seram. Sungguh rindu sekali dengan suasana malam seperti itu. Aku turun lantai bawah untuk sarapan. "Jadi pulang sekarang, Lang?" tanya Om Herman. "Iya, Om." Setelah sarapan, aku kembali ke kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, aku terkejut dengan Aurora yang sedang duduk di atas kasur. "Jangan pulang sekarang, Kak," ucapnya. "Kenapa?" tanyaku sembari mengenyitkan rambut dengan handuk. "Aku lihat badan kakak banyak darahnya." "Kamu tidak salah lihat kan? Jantung ini sudah berdebar kencang." Aurora menggelengkan kepala. Aku duduk di dekatnya. "Tenang aja, Kak Gilang gak akan kenapa-napa." Pintu kamar terbuka. "Oh, di sini ternyata," ucap Om Herman serayu masuk kamar. "Dicarain mama tuh." "Iya, Pak," sahut Aurora lalu pergi berlari ke kamar. "Rora ngomong apa, Lang?" tanya Om Herman. "Nggak bilang apa-apa, cuma duduk aja di kasur." "Oh, kirain bilang sesuatu." Om Herman duduk di sampingku, kemudian mengeluarkan sebuah dari kantung celananya. "Ini buat jajan," ucapnya seraya menyerahkan 5 lembar uang 100.000. "Makasih, Om." Aku memasukkan pakaian kotor ke dalam tas, kemudian turun bersama Om Herman. Di tengah ruang ada tante dan Aurora yang sedang duduk. Aurora berlari mendekat dan memelukku. "Kak Gilang pulang dulu ya," ucapku Aurora melepas pelukan. Aku pun pamit pada Om Herman dan Tante Farah. "Jangan lupa telepon kalau sampai rumah," ucap Om Herman. "Siap, Om." Aku melangkah ke garasi di antar Om Herman. "Motor tidak menyala." "Kenapa motornya?" tanyanya. "Kayaknya kedinginan, mesti dipanasin bentar," balasku. Tak berselang lama motor pun menyala. "Pulang dulu, Om. Hati-hati, Lang. Jangan lupa berdoa." "Iya, Om. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aku pergi meninggalkan Om Herman, ditemani langit pagi yang begitu cerah.
perjalanan pun begitu lancar. Bunyi rem mobil berdecit. Seketika itu truk di depanku berhenti mendadak. Ku injak pedal rem, namun motor terus melaju dengan kencang ke arah bagian belakang truk. Aku menoleh ke kanan, ada trotoar. Tanpa berpikir panjang, aku langsung melompat ke sana. Bruak! Motor menabrak bagian truk, sementara aku tersungkur dan meringis kesakitan karena membentur trotoar. Telapak tangan ini terasa perih, ada luka lecet yang cukup lebar. Supir itu berjalan mendekat dan memarahiku. Aku pun hanya bisa meminta maaf sambil menahan rasa sakit. Warga mulai berdatangan. Aku menjelaskan kalau rem motornya tiba-tiba blong. Namun penjelasan itu tidak diterima sang sopir. Ia malah meminta ganti rugi. Ku ambil kedua lembar uang 100 ribuan. Ia protes karena uang kurang. Tapi akhirnya diterima juga. Setelah itu ia pergi bersama truknya. Sementara aku masih duduk di trotoar. Beberapa orang remaja terlihat memindahkan motorku ke pinggir jalan. Sementara itu, seorang warga membantuku berdiri dan berjalan ke depan toko yang masih tutup. Aku menghela nafas panjang saat melihat bagian depan motor yang rusak parah. Tak terbayang jika tadi tidak melompat. Motornya masih bisa nyala, Bang, ucap seorang remaja yang tadi memindahkan motorku. Tapi stangnya rusak. Iya, nggak apa-apa, makasih ya. Ku ambil dompet berniat memberikan uang. Nggak usah, Bang. Ia menolak lalu pergi begitu saja. Kini aku bingung memikirkan cara untuk pulang. Harapan satu-satunya adalah Ega. Ku ambil ponsel di dalam tas, lalu menelponnya. Halo, apa Lang? Ucap Ega saat menelpon terhubung. Ga, tolongin aku dong, balasku. Tolongin apa? Si Samson kan udah dikasih makan sama Pak Rian. Bukan itu, ini aku habis kecelakaan. Hah? Seriusan? Iya. Ah, kagak percaya aku. Coba mana fotonya? Temennya kecelakaan malah diminta foto. Aku males diperang sama kamu. Ku tutup telepon lalu melakukan panggilan video call dengan Ega. Ku tunjukkan luka-luka di tubuh ini dan kondisi motor yang rusak. Ya Allah, beneran ternyata, ucap Ega. Setelah melihat semuanya, ya kali ini aku bercanda masalah beginian, sautku kesal. Ya udah, aku meluncur ke sana. Sherlock Lang. Oke, buruan ya, badan aku sakit semua nih. Iya, sabar jangan mati dulu. Parah bu si Ega, sautku kesal. Namun ia langsung menutup video call. 10 menit berlalu, aku masih duduk di tempat yang sama, menanti kedatangan Ega. Kring, ada panggilan telepon. Buru-buru aku mengangkatnya tanpa melihat dari siapa. Halo Ga, ucapku. Ga siapa Lang? Ternyata bukan Ega, melainkan Kak Nasrul. Kenapa dalam situasi seperti ini ia menelpon? Kakak, tadi aku lagi teleponan sama Ega. Oh, kirain apa? Kamu ada di rumah Lang? Enggak, ini lagi di jalan naik motor. Jalan-jalan kemana? Ke Sudirman. Yakin bukannya ke Bogor? Ah, dari mana Kak Nasrul tahu? Kalau aku dari Bogor. Pasti Om Herman yang memberitahuku. Pasti Om Herman cerita tebakku. Iya, tadi Om Herman kirim WA katanya kamu habis nginep di rumahnya. Emangnya ada apa? Tumben banget nginep di sana. Aku harus memutar otak mencari alasan. Tak mungkin menceritakan semua yang terhadap. Takutnya nanti malah mengganggu pikirannya. Refreshing aja Kak, daripada di rumah terus suntuk, balasku. Oh, terus sekarang di mana? Udah sampai rumah? Belum, ini lagi di jalan. Kakak malah telepon. Ya udah, hati-hati kabarin kakak kalau udah sampai rumah. Siap. Sekitar 15 menit kemudian ada mobil berwarna kuning
berhenti di depanku. Mobil yang sangat kukenal, tapi rasanya tak percaya ada di hadapanku. Tin. Kaca mobil depan terbuka perlahan. Masih hidup kamu, teriak Ega. Aku melotot sambil mengacungkan jari tengah. Ini bukannya mobil Rehan. Aku tak bisa melihat orang yang duduk bangku kemudi. Iya. Apa Lang? Kepala Rian tiba-tiba muncul di dekat Ega. Wih, udah balik kamu? Baru aja. Bantu aku lah. Kamu berdua ngapain di dalam mobil? Ucapku kesal. Iya. Ega turun dari mobil lalu membantuku berdiri. Emang parah banget kecelakaannya? Tanyanya. Tuh lihat aja, motor aku sampai begitu. Wih, mantap. Apanya yang sakit Lang? Tanya Rehan sambil buka pintu tengah. Kemudian membantuku masuk ke dalam mobil. Tiduran aja Lang. Thank you, balasku. Motor kamu masih bisa jalan nggak? Tanya Ega. Masih kok, coba aja. Aku menyerahkan kunci pada Ega. Kemudian ia mencoba menyalakan motorku. Ega kembali ke mobil. Motornya sih masih nyala, tapi stangnya miring ke kiri. Kamu pakai aja kah? Idi, gimana bisa sampai rumah kalau kayak gini, belok kanan? Aku dan Rehan pun tertawa. Biarin aja di sana, nanti aku minta karyawan toko yang angkut, ucap Rehan. Gitu namanya baru teman. Emang cuma Rehan yang baik, balasku. Aku turunin kamu Lang, saut Rehan kesal. Sorry, balasku lalu tertawa. Kamu butuh ke rumah sakit nggak Lang? Tanya Rehan. Nggak usah, langsung balik aja. Oke. Sesampainya di perumahan, Rehan mengarahkan mobil ke Blok A, tempat tinggalnya. Kamu kok malam ke rumah kamu? Tanyaku. Daripada sendirian di rumah, mending nginep di rumah aku dulu Lang, sampai sembuh, balasnya. Bener tuh, saut Ega. Ega dan Rian membopongku masuk ke dalam kamar, kemudian memintaku berbaring di kasur. Entar kamu tidur di mana, Han? Tanyaku. Gampang aku sih bisa tidur di lantai, sautnya. Duh, aku jadi kayak gak enak. Ya elah, biasa aja kali Lang. Rehan dan Ega membantuku membersihkan dan mengobati lukaku. Ini obat merah Cina, bagus banget buat luka, ucap Rehan, sembari menuangkan obat itu ke kapas. Bener tuh, saut Ega. Entah kenapa wajah mereka berdua begitu mencurigakan. Sini tangan kamu. Rehan menarik tanganku kemudian menoleskan obat itu. Seketika itu, aku berteriak kencang, perih sekali. Ega dan Rehan pun tertawa puas. Kamu lapar nggak? Tanya Rehan. Lapar, sautku. Aku pesenin makanan, mau apa kamu? Bebas deh, siomay daging ular mau? Ya nggak gitu juga kalihan. Lah katanya bebas. Emang ada siomay daging ular? Tanya Ega. Kamu nanya, balasku. Aku nanya serius Lang. Ya kayak kagak adalah Ega, saut Rehan. Sekitar 30 menit kemudian makanan sudah datang. Rehan memesan 4 loyang pizza. Memang enak jadi orang kaya. Makanan pun tinggal tunjuk. Oh ya, selama seminggu gua di Jepang, aku dapat kabar kalau perumahan ini jadi angker, ucap Rehan lalu melahap 1 potong pizza. Kamu tahu dari mana? Tanya Ega. Dari satpam rumah aku. Mereka bilang setiap malam sering nyium bau busuk sama bau anyir gitu. Terus lihat ada penampakan Pak Aiman. Astaga, aku baru ingat rumah Pak Aiman tidak jauh dari sini. Muka kamu kenapa Lang? Tanya Ega. Aku trauma sama dia, balasku. Pak Aiman? Iya, jangan sebut namanya, ntar datang. Masa sampai segitunya, balas Rian. Bener Han, aku pun menceritakan kejadian di pos satpam kemarin. Pantesan, kemarin si Cecep kagak jaga malam.
ucap Ega. Jujur sih Lang, aku kagak pernah lihat begituan. Jangan bilang gitu Han, ntar pas ketemu kamu kencing di celana. Ah, kagak mungkin sih. Songong, gak kemarin kamu janji bakal cerita kenapa diadain pengajian dadakan, ucapku. Oh itu, gara-gara Pak Dika, balas Ega. Kenapa emang Pak Dika? Jadi gini, Ega pun bercerita kalau penyebab Pak Dika masuk rumah sakit adalah Bu Salman. Bu Salman? Aku cukup terkejut mendengarnya. Iya Lang, jadi katanya sebelum kejadian itu Pak Dika udah gak berani tidur di kamarnya. Soalnya pernah lihat Bu Salman jongkok di pojokan sambil nangis, ucap Ega. Pak Dika udah mencoba memanggil Ustadz gitu, tapi tetap aja Bu Salma masih berkeliaran di rumah, bikin penghuni rumah jadi ketakutan. Puncaknya pas subuh-subuh, Pak Dika pergi ke kamar mandi. Pas mau masuk keluar, Bu Salma udah nunggu di depan pintu. Sambung Ega. Ih, serem amat. Kejadian mirip denganku, bedanya ibu tidak menampakkan diri pada saat itu. Sebentar Lang, nyokap kamu itu udah ngelarang nyokap buat ikut rombongan pengajian Haji Rofi karena sering kecelakaan, tebakku. Iya bener, soalnya terlalu sering jadi bikin orang-orang curiga. Curiga kalau Pak Rofi melakukan pesugihan kan, tebakku lagi. Lah, itu kamu tahu, kenapa kakak larang nyokap kamu ikut? Aku baru tahu dari si Cecep. Ini lagi ngomongin Pak Haji Rofi yang dari Kemang, tanya Raihan. Iya, saut Ega. Ya ampun, dia masih emang suka terkenal dari dulu, tapi masih aja ada yang percaya. Kamu tahu juga Han, ucapku. Tahulah, dia kan udah punya toko bangunan gede sama kayak ayah aku. Jadi pernahlah aku dengar cerita tentang dia. Ceritain dong Han, pintaku. Habisin dulu pizzanya, ntar aku ceritain. Oke, aku langsung melahap potongan pizza dengan semangat. Begitu pula dengan Ega. Sepertinya kami sudah berdua ingin mendengarkan cerita dari Rehat. Itulah sahabat cerita dari 7 hari setelah ibu pergi, part 5. Ditunggu part selanjutnya. Oke.